Halo semua, selamat datang kembali di episode ketiga program Rethinking, kolaborasi antara Indonesia Education Watch dan Lab Demokrasi. Nah, saat ini diskusi kita akan dipandu oleh saya sendiri. Perkenalkan, aku Sahil dari Indonesia Education Watch, dan kita udah ada dua narasumber yang memang expert di bidang yang di isu yang akan kita bahas hari ini. Pertama ada Kak Nicholas dan juga ada Kak Ade. Mungkin dari perkenalan dulu ya, Kak Nicholas boleh dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Nicholas Marto Siegian. Saya Direktur Eksekutif Fasa Kebijakan. Saya juga alumni kebangsaan dari Lemhanas, yang juga penyuluh anti korupsi ahli muda yang telah disertifikasi oleh LSP KPK. Saya fokus pada isu tata kelola pemerintahan, keuangan negara, reformasi birokrasi, dan perbaikan sistem. Salam kenal semuanya. Salam kenal, thank you Kak Nicholas. Oke, lanjut ke Kak Ade, dipersilahkan. Kayaknya Kak Niko sangat holistik ya, backgroundnya gitu ya, saya jadi deg-degan. Perkenalkan, aku Ade, atau nama panjangnya Dewi Kusumawati, absen 11-nya. Nah, saya sendiri representatif dari mahasiswa, tapi untuk kayak pergerakan kepemudaan itu sudah pernah di NGO lokal namanya Aliansi Remaja Independen. Fokus isu saya di bidang toleransi, kemudian SRHR, juga kepemudaan, isu-isu kepemudaan lainnya. Termasuk isu ini kayaknya deket banget sih. Oke, thank you so much Kak Ade dan Kak Nicholas. Oke, ini kalau kita lihat fenomena yang baru-baru ini marak terjadi di Indonesia, lumayan banyak ya, dan muncul juga tagar Indonesia Gelap gitu untuk merespon apa yang terjadi. Karena kalau kita lihat ada ada banyak maraknya isu PHK di mana-mana. Terus juga kita lihat juga nilai tukar rupiah yang sudah jauh melambung tinggi untuk dolar gitu kan. Terus juga selain itu efisiensi anggaran di beberapa aspek gitu ya, yang bahkan termasuk aspek-aspek krusial seperti pendidikan juga gitu. Nah, ini dari Kak Nicholas dan Kak Ade, gimana pandangan kakak tentang isu ini, tentang tagar Indonesia Gelap itu sendiri? Dari Kak Nicholas mungkin. Baik, terima kasih. Kalau kita bicara Indonesia gelap, gelapnya itu bukan hanya terjadi karena sekarang. Ada penyakit yang udah kronis pada bangsa kita. Sebagaimana yang saya jelaskan di slide, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi yang dirilis sama Bappenas dari 1998 sampai 2045, itu ada target pertumbuhan ekonomi yang sampai di 5,4% segala macam lah. Tapi kenyataannya kita stuck di 5. Stuck di 5 yang artinya susah nih buat naik. Karena persoalan kita ini banyak. Korupsi yang dibiarkan, pencucian uang yang semakin marak, dan kasus-kasus tindak pidana yang sifatnya itu white collar crime itu dibiarkan semua. Belum lagi kemiskinan struktural yang semakin parah. Artinya gelapnya itu bukan terjadi karena sekarang, tapi sudah menumpuk nih. Ditambah lagi kita dihadapkan dengan persoalan yang terjadi 2025, bahkan kayak mungkin Januari lah ya. Januari Februari itu banyak sekali isunya gitu. Dari yang efisiensi anggaran lah, revisi undang-undang lah, yang tiba-tiba langsung sah. Udah sah gitu. Di mana meaningful participation-nya, ya kan? Di mana masyarakat didengarkan, masyarakat diberikan kesempatan untuk melihat akses di DPR bisa dibuka, nggak bisa juga. Betul. Artinya persoalan itu sudah menumpuk. Jadi Indonesia Gelap bukan hal yang salah juga. Itu sebagai bentuk bahwa merespon pemerintah, ayo dong berbenah. Kita lihat bahwa persoalan ini perlu dibenahi gitu. Mungkin gitu sih kalau dari saya. Oke, thank you Kak Nicholas. Lanjut ke Kak Ade, gimana Kak mungkin pendapatnya tentang Indonesia Gelap? Banyak sih, tapi make it simple ya. Tapi yang tadi Kak Niko omongin tentang ambisi ekonomi pertumbuhan kita di Indonesia juga cukup kelihatannya ambisius sih untuk menggapai 8% itu. Di lain sisi itu urgensi karena kita terlalu too much masalah ya, terlalu banyak masalah. Tapi di lain sisi itu kayaknya dirasa terlalu ambisius, ya seakan-akan akan sangat eksploitatif untuk mencapai angka 8%. Nah itu kan butuh tinjauan lain yang lebih expert. Tapi kalau menurut saya
sendiri gitu ya sebagai mahasiswa. Indonesia Gelap itu sebagai respon bahwa sebenarnya keadaan Indonesia tidak baik-baik saja gitu pada saat ini atau pada masa-masa sebelumnya, terutama pada saat ini gitu kan, setelah adanya kemunculan seseorang dan pemerintahannya yang kami semua sangat concern gitu. Kayak nggak perlu di-mention ya, takutnya gitu. Nah itu sih dari pandanganku, cukup general tapi mungkin bisa di next. Oke, thank you. Nah ini kalau kita tarik lagi setelah ada maraknya tagar Indonesia Gelap, itu akhirnya muncul juga pesimisme masyarakat yang akhirnya mulai menaikkan tren kabur aja dulu. Nah, kalau dari Kak Nicholas dan Kak Ade nih melihat ini sendiri gimana nih? Karena kayaknya masyarakat kita juga udah banyak yang gak betah ya, pengennya cabut out aja. ya. Iya, betul. Gimana Kak Niko? Dari saya? Boleh Oke. dari Kak Niko. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu kan sebenarnya karena kita melihat bahwa di negara lain punya akses yang lebih baik dari negara kita. Punya layanan publik yang lebih nyata atau lebih bisa dirasakan gitu kan. Jadi misalnya kita compare aja misalkan ya. Kalau di negara lain mungkin kita sebagai warga negaranya pendidikannya itu adalah wajib gitu loh. Bahkan diberikan akses sampai SMA tuh gratis. Bahkan kesehatan misalkan ya, kalau ada teman saya tuh yang lagi PhD di Edinburgh. Dia mendapatkan kesehatan, fasilitas kesehatan, itu dokternya datang ke rumah. Wow. Kalau di Indonesia, kita yang datang ke sana, daftar dulu, antri dulu, pulang. Ternyata belum jadi nih, belum cek. Tambah lagi, kebijakan kita itu nggak pernah menyasar persoalan sistemik. Kita terlalu senang dengan kebijakan yang sifatnya populis. Makan bergizi gratis, ada sasarannya nggak? Kita belum tahu kemana arahnya. Bangun infrastruktur untuk siapa? Atau Permenko-nya tiba-tiba revisi tambah. Ada tolak ukur teknokratiknya nggak? Bahwa ternyata betul. Padahal satu Permenko itu bisa triliunan anggaran yang dikucurkan. Artinya kita ada salah kaprah mengelola anggaran kita. Belum lagi persoalan-persoalan lainnya, penegakan hukum yang semakin nggak tahu arahnya kemana. Dan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat seperti kita-kita ini. Bahkan ibu-ibu di warteg itu ngeluh. Yang kemarin ya, ini saya perlu jujur ya, curhat dari beliau. Bahwa harga santan mahal, harga bawang mahal. Jangan cabai juga ya. Cabai juga Jangan mahal. makan pedes. Waduh. Gimana anak saya mau datang untuk mudik? Dia harus membiayai anaknya yang bakal sekolah bulan Juni nanti. Ada persoalan nih, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya kemiskinan kan struktural kan. Pendidikan persoalannya, belum lagi harga-harga mahal. Akhirnya masyarakat sebenarnya pengen menjerit, tapi nggak bisa ngeluh kemana-mana. Karena persoalan ini nggak terlihat adanya dalam regulasi, adanya dalam kebijakan. Ini gitu dari saya. Tapi itu menarik sih dari apa yang udah diomongin sama Kak Niko gitu ya. Indonesia kabur aja dulu. Itu sebenarnya bukan bukan bentuk pesimisme, yaitu part of pesimisme juga. Tapi dari katanya aja gitu ya, kabur aja dulu. Kabur means dia ingin melarikan diri gitu kan. What's wrong with this country gitu sampai masyarakatnya harus kabur gitu. Berarti kan ada permasalahan-permasalahan yang memang tidak terselesaikan. Tadi ngomonginnya tentang masalah sistemik yang tidak pernah diregulate dan bagaimana regulasi itu tidak mengakar ke akar rumput juga. Sebenarnya pertanyaannya memang tidak kelihatan atau sengaja tidak dilihat gitu kan. Nah itu yang perlu ditinjau menurut saya. Orang-orang yang menduduki kursi-kursi pembuat kebijakan atau kepentingan, mereka nggak bodoh. Saya yakin mereka nggak bodoh gitu kan. Mereka paham dan mereka melihat gambaran walaupun mereka tidak merasakan. Tapi yang menjadi persoalan adalah kepentingan-kepentingan tertentu yang kadang masyarakat juga tidak sadari. Ngomongin MBG gitu ya, makan bergizi gratis. Itu kan ya kita kalau nanya sama anak SMP pun tahu urgensi MBG itu kemana gitu kan. Kalau menyelesaikan stunting itu juga bukan ideal strategi untuk menyelesaikan persoalan itu gitu. Terus lantas apa gitu kan yang dimainkan adalah persoalan masyarakat memahami keadaan negaranya sendiri. Itu kan yang timpang, yang dijadikan celah untuk bahan propaganda politik gitu. Dan itu sebenarnya mereka cerdas gitu melihat gap-gap itu gitu. Tapi ya memang mungkin sengaja tidak dilihat gitu.
bukan tidak terlihat kan itu. Betul. Betul. Gitu. Oke, masih berhubungan dengan topik tadi sebelumnya, sempat juga aku senggol di depan di awal kalau misalkan selain dari itu untuk menghidupkan program makan bergizi gratis ini kan ya ada banyak anggaran-anggaran yang pada akhirnya dipangkas gitu di beberapa sektor yang memang sebetulnya masih kita lihat sebagai sesuatu yang krusial gitu ya, termasuk pendidikan. Nah ini kalau dari Kak Nicholas dan Kak Ade melihat ini sendiri bagaimana ya? Apakah memang sektor pendidikan itu sudah dipandang sebagai sektor yang sudah tidak penting lagi gitu ya, atau gimana gitu bagi pemerintah itu sendiri gitu, sehingga harus ada banyak yang di-cut gitu. Oke, tadi saya sampaikan bahwa pemerintah kita itu senang banget dengan kebijakan yang sifatnya populis, makan bergizi gratis. Tulisan saya yang bakal terbit nanti tanggal 7 di Harian Waspada dan Analisa, saya sampaikan gini, bahwa persoalan kebijakan kita itu nggak bisa hanya sebatas kebijakan-kebijakan populis saja. Dan menyelesaikan pendidikan kita, meningkatkan pendidikan, tidak bisa hanya kebijakan pendidikan. Karena apa? Di balik kebijakan pendidikan, ada orang tuanya yang harus bayari. Betul. Orang tuanya harus sanggup. Dari SD masuk SMP, emang nggak butuh les, nggak butuh les bahasa Inggris, les matematika. Emang di sekolah cukup? Nggak. Ini belum bicara tentang daerah 3T, belum bicara tentang kesejahteraan guru. Kita belum bicara tentang multiplier effect, efisiensi anggaran yang bakal dipotong dari APBD. Karena kan kalau kita lihat di Undang-Undang Sikdinas itu 20% dari APBN dan APBD. Tapi persoalannya efisiensi anggaran ini sampai sekarang Juknis dari Kemendagri belum terbit. Artinya kalau sampai April itu nggak bisa direalisasikan dari Kemendagri, maka daerah akan keterlambatan nih untuk menyalurkan belanja. Ini kita belum bicara tentang belanja yang tepat sasaran. Ini baru bicara tentang belanjanya dulu nih kapan. Artinya anggarannya sudah bakal dipotong. Artinya kalau anggaran dipotong, anggaran pendidikan di daerah hanya anggaran yang sifatnya belanja untuk pegawai. Belum belanja yang sifatnya pendidikan, yang outputnya bakal tidak hanya sekadar sen, tapi deliver ke siswa. Artinya kan luas nih persoalannya. Ini kita bicara April ini Juknis dari Kemendagri belum. Provinsi sama kabupaten kota dia tidak akan bisa menerbitkan anggaran pendidikan karena belum ada. Karena atasan dia kan Kemendagri. Ada Dirjen Bina Keuangan Daerah yang harus didengarkan. Sampai sekarang terlambat. Kalau ini nggak direalisasikan, gimana di daerah ada pergerakan ekonomi? Ini satu pendidikan. Kita belum bicara dari sisi lainnya, ya kan? Kita belum bicara juga efek yang misalkan nih efisiensi anggaran. Hotel sekarang lagi sedang lemas-lemasnya nih. Karena apa? Karena hotel juga secara pemasukan mereka sangat bergantung dengan sektor publik. Acara-acara kementerian lah, acara-acara daerah lah segala macam. Banyak yang dikaryawankan, dirumahkan gitu segala macam. Akhirnya kan ekonomi daerah itu lesu. Daya beli masyarakat lesu nih sekarang. Nah, akhirnya kan jadi persoalan nih. Efisiensi anggaran seperti kemarin saya diwawancara Kompas, akhirnya salah kaprah. Efisiensi anggaran akan benar kalau yang dipotong adalah anggaran-anggaran perjalanan dinas, anggaran yang sifatnya seremonial, bukan anggaran yang sifatnya harusnya diberikan nih kepada yang justru fundamental ya. Iya, fundamentalnya rakyatnya gitu loh. Akhirnya salah nih pemotongannya. Jadi persoalan yang sangat sistemik dan justru makin berat gitu loh. Tapi ini gak akan bisa dilihat karena yang bisa melihat ini adalah pembuat kebijakan. Makanya sebenarnya fungsi teknokrasi itu harus ada di dalam pembuat kebijakan. Karena masyarakat nggak bisa ngelihat ini. Karena persoalan ini persoalan yang ada di dalam balik kebijakan. Itu kalau yang bisa saya sampaikan. Sangat ini ya, kebijakan sentris ya. Menarik. Kalau dari Kak Ade mungkin bisa lebih bawa ke arah perspektif pemuda dan mahasiswanya ya, melihat dari efisiensi anggaran di bidang pendidikan khususnya ini gimana? Sebenarnya kalau dari mahasiswa kita terdampak pasti. Gak mau mention nama kampusku. Udah mention belum tadi? Belum ya? Oh ya udah gak usah. Mention lagi gak apa-apa kok. Kita kan suka komentar kan. Itu pun nanti tiap jam 5 sore itu kayak lampu-lampu perpustakaan udah dimatiin AC-AC ya. At the same time bagus sih mengurangi climate change gitu kan. Tapi kayak kenapa gitu kan. Terus kalau mau membicarakan pendidikan ya, pendidikan itu selalu menyentuh hal-hal yang holistik.
dan juga interseksional. Jadi nggak bisa namanya pendidikan itu berdiri pada tupoksinya atau job desk sendiri gitu, misalkan di Kemendikbud dan sebagainya. Dan itu selalu berhubungan dengan kementerian-kementerian lain, institusi lain dan sebagainya. Nah, yang menjadi menarik membicarakan pendidikan, pertama-tama kita harus melihat dari sisi kepentingan. Kenapa pada akhirnya efisiensi anggaran berdampak pada pendidikan itu sendiri, dan bagaimana pemerintah memandang pendidikan gitu. Kalau ngomongin efisiensi anggaran, paradoksnya adalah kabinet makin gendut. Nah itu kan kenapa bagi-bagi kursi atau apa? Ini bertanya ya, bukan menuduh. Jadi seharusnya aman ya bertanya gitu. Terus yang kedua adalah kalau dalam bukunya Paulo Freire itu tentang pendidikan kaum tertindas, masyarakat itu kan sengaja dibodohkan, sengaja ya, bukan secara kultural juga sih, sengaja dibodohkan agar mereka yang punya kekuasaan tetap mempertahankan status quo-nya gitu. Jadi yang menjadi menarik adalah kenapa pendidikan pada akhirnya tidak menjadi isu yang strategis sekaligus prioritas dan malah makin diefisiensikan, yang which is berdampak pada berjalannya pendidikan. Itu mungkin ada tendensi khusus. Kenapa gitu? Karena ketika masyarakat cerdas gitu kan, paham berpolitik, paham mengenai isu-isu yang lagi marak terjadi, atau background ininya deh yang menduduki misalkan presiden itu ya, contoh gitu kan, itu seharusnya bisa menjadi alat mereka untuk melangkah ketika mereka tidak memiliki pengetahuan karena mereka tidak terkapasitasi pendidikan yang cukup transparan gitu, ya mereka akan mudah diatur gitu. Which dampaknya adalah mungkin tahun 2029 ya, pemilihan lagi pemilu, mereka akan mudah tertipu dengan gerakan dan goyangan-goyangan gemoy gitu, atau ditipu dengan program-program minum gratis misalkan, halus gitu Ramadan gitu kan, iya itu mudah di-lead gitu. Jadi pendidikan itu bisa jadi bukan karena mereka diabaikan, tapi lagi-lagi mungkin sendiri sengaja Kak. Benar. Strukturalis kan? Struktural, benar. Betul. Ngomongin soal itu, ini kayaknya juga sangat menyenggol isu kualitas pendidikan sendiri ya di Indonesia. Karena kalau dari kita lihat, mungkin upaya untuk pewujudannya di beberapa sekolah mungkin sudah akses pendidikan itu sudah cukup ada, walaupun di beberapa wilayah masih butuh infrastruktur dan lain sebagainya ya. Tapi kalau secara kualitas ini kita tidak ada yang memang bisa menjamin, karena tolak ukurnya sangat sulit ya kalau untuk kualitas. Nah, melihat ini sendiri, aku sempat ngelihat ada satu konten viral di sosial media, ada himpunan masyarakat, kelompok masyarakat yang pakai banner mendukung revisi undang-undang tertentu gitu. Tapi ketika ditanya oleh salah satu mahasiswa yang mendemo, itu ternyata mereka juga belum tahu tuh urgensinya kenapa mereka mendukung revisi undang-undang tersebut gitu ya. Nah, yang akhirnya di sini kalau kita bisa simpulkan secara singkat aja ya, ini apakah memang ada power lain yang memang mengirimkan kelompok tersebut ya sebagai dalam tanda kutip buzzer gitu ya, untuk mendukung isu tertentu. Nah ini juga mungkin bisa kita kaitkan dengan minimnya pendidikan politik di masyarakat itu sendiri ya. Bolehlah kalau misalkan mahasiswa mungkin udah banyak yang mulai kritis dan lain-lain. Tapi kalau iya ya, iya kalau dari masyarakat secara luas ya, pendidikan politik itu kadang jadi sesuatu yang dalam tanda kutip kita nilai sebagai sesuatu yang elit gitu ya, dan sesuatu yang mungkin banyak dihindari juga gitu. Nah ini aku mau nanya tanggapan dari Kak Nicholas dulu kali ya. Mungkin kenapa nih kok pendidikan politik kesannya itu jadi sesuatu barang mewah gitu ya di Indonesia, bahkan di beberapa kelompok masyarakat itu sulit untuk mewujudkan itu sendiri. Oh baik, terima kasih. Sebelum ke pendidikan politik, saya tadi sempat pengen bahas sedikit ya. Ini salah satu kebijakan populis yang saya soroti di era Presiden Joko Widodo. Salah satunya itu adalah anggaran ISMA itu tertinggi dibandingkan MBKM lainnya. Itu anggarannya sampai 399,43 miliar. Tapi kalau kita bisa lihat, penerimanya siapa sih? Kita bisa lihat ke orang-orangnya itu sebenarnya pasti dari kalangan menengah ke atas. Betul, karena bahkan elitis kan. Iya, betul. Elitis. Artinya yang di bawah ngapain? Di bawah dapat apa?
Balik lagi karena apa? Karena sebelum dia nyentuh ke program ini, kualitasnya sudah tercukupi. Artinya kan ada ketimpangan kan. Ini yang salah kan, salah kaprah membuat kebijakan. Bicara tentang tadi pendidikan politik tadi dalam demokrasi kita. Kalau pembuat kebijakan memandang kritik itu sebagai sebuah hal yang mengganggu, tidak akan pernah ada check and balances. Ada pernah di salah satu akun partai ya, saya baca di X itu, bahwa hoax terbaik itu adalah dibuat oleh penguasa karena dia punya panggung, punya modal, dan punya popularitas, dan bahkan punya alat oleh negara. Ketika alat negara disalahgunakan, ya apapun bisa dipercaya oleh masyarakat. Karena orang bakal beranggapan bahwa itu adalah fakta. Jadi kita sedang dalam keadaan bahwa fakta seolah-olah hoax dan hoax seolah-olah fakta. Dan itu namanya distraction effect, dead horse theory. Bahwa pucuk pimpinan sengaja membuyarkan isu supaya memecah belah perhatian atau fokus masyarakat. Itu juga sempat jadi fokus atau mungkin ini ya obrolan di beberapa circleku juga ya, karena kalau kita ngelihat TikTok gitu ya, itu tren di TikTok wah pasca debat pilpres itu banyak yang wah ini dan lain sebagainya, mengarah ke sentimen ke salah satu paslon gitu ya. Tapi kalau kita lihat di X itu, nah ini beda nih, banyak orang-orang yang justru mendebat dalam tanda kutip lebih ke arah yang lebih serius gitu ya, bukan sentimen yang dibawa secara emosional gitu kurang lebih. Jadi dari sini aja mungkin ya kita tuh udah punya kerisauan tersendiri nih. Wah ternyata mayoritas penduduk kita gitu ya yang pengguna TikTok itu juga gampang sekali disetir dengan isu. Ya, dengan konten-konten TikTok yang viral gitu kan, dan akhirnya terbawa sentimen itu sendiri juga gitu. Kak Adi mungkin mau menanggapi dulu sebelum kita jamin ke pendidikan politik yang tadi. Sebenarnya tadi sempat nyentuh tentang ISMA ya. Itu kan meritokrasi nggak sih sistemnya, yang mampu yang akan diberangkatkan gitu. Sebenarnya aku nggak mempermasalahkan itu sih, tapi yang menjadi permasalahannya adalah kenapa pada akhirnya pemerintah membuat kebijakan yang tidak inklusif buat semua orang, pendidikan terutama. Kalau memang narasinya untuk memajukan bangsa dengan mengirimkan orang-orang dengan kualitas terbaik gitu kan, kita kan berarti memantapkan bahwa orang-orang yang terbaik hanya orang-orang menengah ke atas gitu kan. What about with someone yang left behind gitu, yang mungkin unrepresented, kelompok marginal dan sebagainya. Itu satu. Tadi kita udah ngomongin pendidikan politik dari kacamata yang cukup sistemik gitu ya. Tapi kalau misalkan melihat lagi gitu, urgensi pendidikan itu sebenarnya apa sih untuk pada titik kita mencapai pendidikan politik yang baik gitu. Kalau aku jadi masih ke bawah rasa-rasa SMA ya, jadi baru setahun yang lalu lulus gitu. Di sekolahku itu kayak pendidikan politik tuh sangat dibatasi gitu. Entah mereka mengartikan politik itu adalah suatu hal yang elitis or something gitu ya. Ya pada hakikatnya kan politik itu ada di mana-mana, itu kan masuk dalam semua aspek kehidupan kita. Harga cabai, harga buku, kita mau beli buku jadi serba mahal dan sebagainya. Itu yang nggak disadari, politik tuh dimaknai sebagai partai, sebagai pemilu doang dan sebagainya. Pada akhirnya mereka nggak akan paham. Dan yang kedua, sebelum kita membicarakan infrastruktur, ada hal yang lebih mendasar lagi menurutku ya. Karena buat apa kita mendirikan infrastruktur yang baik, ber-AC atau dengan UKS tinggi, itu biasanya di indikator-indikator pengembangan beberapa kementerian tuh. Tapi yang menjadi dasarnya adalah apakah masyarakat menghargai esensi pendidikan dengan meaningful atau tidak gitu kan. Karena kita udah mulai berjarak dengan esensi pendidikan itu sendiri. Pendidikan sekolah kan itu bukan sekadar cuma buat nyari nilai kan. Yang pada hasilnya seharusnya pendidikan sejarah yang memperkenalkan secara halus tentang politik itu sendiri. Sebenarnya aku agak skeptis dengan kewarganegaraan karena terlalu normatif. Jadi kita akan masuk ke sejarah aja dulu. Itu contoh juga PKN. PKN itu terlalu normatif, itu gimana sih? Seharusnya dibuat tuh maaf. Seharusnya ini lagi kalau sejarah itu kayak sejarah konstruktif juga sih kayak sejarah. Mungkin beberapa tahun kemudian akan sih. Tapi seharusnya menjadi tanggung jawab pengajar yang mengajarkan sejarah
apa yang sebenarnya terjadi dan bukan sekadar berbasis pada kurikulum gitu. Betul, betul. Jadi kalau misalkan, aduh, aku nggak tahu akan aman apa nggak ngomongin kayak gini. Misalkan Aman. ya. Misalkan label-label yang nempel di Soekarno gitu kan. Kita kan kalau dari SD sampai SMP gitu yang belum pernah baca misalkan gitu, ya kan kita akan mengidolakan sosok Soekarno gitu kan. Tapi tanpa memberitahu bahwa sosok Soekarno yang lain gitu, tanpa kita mendiskreditkan sosok Soekarno ya gitu. Tapi kan seharusnya fakta itu dijabarkan dengan baik, itu tidak. Kemudian kayak politik-politik itu tidak disampaikan dengan secara transparan gitu, dengan hal-hal yang eksplisit, serba implisit, bahkan tidak terbahas. Ini akan membicarakan tentang, panjang nggak sih? Nah, ini akan membicarakan tentang kinerja tenaga pengajar. Nah, nggak menyalahkan juga pengajar yang mungkin melupakan hal tersebut karena mereka terlilit sama apa? Sistem yang terlalu fokus sama administrasi, laporan absen dan sebagainya. Menurutku itu yang nggak substansional, tapi jadi prioritas utama dalam pelaporan dan sebagainya, dan mengaburkan esensi pendidikan dan pada akhirnya berdampak sama pendidikan politik. Itu sih. Kalau dari Kak Nicola sendiri gimana melihat realitas pendidikan politik nih di negara kita? Saya sepakat sih ya. Dan idealnya mungkin harusnya udah masuk di apa tuh? Di jenjang mana ya? Ya. Saya sepakat banget tadi pernyataan bahwa pendidikan politik itu bukan soal di TPS atau yang sifatnya pilpres sama pemilihan legislatif. Gitu ya. No. Keterlibatan orang muda, masyarakat dalam politik itu adalah ketika melihat ada persoalan layanan publik yang bermasalah. Yes. Ada persoalan lingkungan gitu kan. That's true. Perubahan iklim atau hal-hal yang sifatnya adalah isu yang terjadi dalam kelompok sosial dalam masyarakat kita. Benar tadi ya, seperti yang disampaikan juga, kita juga ada persoalan kurikulum yang terlalu dinamis. Ya, Kebijakan yang sifatnya populis. Saya kayak kemarin tiba-tiba kan ada pernyataan dari pejabat negara kita, AI bakal jadi kurikulum. Tapi lucunya, yang bakal dites nanti di SNBT atau segala macam gak ada AI. Yang dites kan nanti kan nilai matematika. Nilai matematikanya berapa? Kalau masuk undangan misalkan, matematikanya berapa? IPA-nya berapa? Apalagi itu. Dan segala macam perintilannya lah gitu kan. Nggak ada ditanya nilai AI berapa. Nah padahal ini mau masukkan dalam kurikulum. Artinya kan semakin bingung nih. Ini sebenarnya tujuannya mau kemana sih kan gitu. Belum lagi kebijakan kampus merdeka yang segala macam tidak sesuai, tidak terarah nih, tidak terintegrasi. Padahal nanti di ujung ketika anak-anak didik nih, misalnya nih yang SMA, bangku kelas 3, mereka dihadapkan dengan kompetisi. Kompetisinya apa? Masuk tes perguruan tinggi. Yang mungkin hal-hal yang sifatnya kampus merdeka itu nggak masuk. Tetap aja materinya tentang pengetahuan tentang sains, IPS dan segala macamnya. Artinya kan ada tidak terintegrasinya kan ya. Iya, betul. Jadi ini berangkat dari sini kita bisa melihat akhirnya Pisah-pisah aja nih iya, masing-masing. jadi pendidikan politik itu akhirnya didesakralisasi. Nggak melihat lagi bahwa politik ini adalah bagian dari kehidupan. Yang harusnya apa sih istilahnya ya? Diantropogisasi lah ya. Artinya dilihat sebagai bagian dari ini yang harus dilakukan oleh masyarakat yang utuh. Karena kita melihat bahwa kita adalah bagian dari Indonesia, bagian dari masyarakat. Untuk melihat atau membereskan persoalan ini adalah tanggung jawab kita semua. Bukan tanggung jawab pemerintah atau tanggung jawab segelintir orang. Itu artinya pendidikan politik. Kalau semuanya sadar, tentu memilih orang nantinya siapa yang jadi pemimpinnya pastinya udah lebih cerdas, udah lebih punya ini ternyata janji-janji kampanyenya yang mungkin nggak bisa tercapai itu. Artinya kan sudah punya tolak ukur kan, yang mungkin itu yang nggak pernah diajarkan, yang harusnya disistemasikan supaya apa? Supaya masyarakat juga harus perlu cerdas gitu loh. Kalau masyarakat nggak cerdas, ya akhirnya masyarakat bakal jadi komoditas politik. Tapi BTW kalau ngelihat sistem pendidikan yang masih berlangsung saat ini ya, kita nih sistemnya tuh kan ganti-ganti terus ya, KTSP, Kurtilas, terus Merdeka ya. Nah, tapi kalau dari pandangan Kak Nicolas dan Kak Ade sendiri, kira-kira sebetulnya apakah sistem pendidikan kita ini udah relevan dengan perkembangan zaman dan bisa diadulah dengan negara-negara lain gitu ya, yang mungkin kalau aku sebut secara kancah internasional agak berlebihan ya, ASEAN dulu deh ya gitu.
KD dulu kayaknya. KD boleh. Untuk komparasi ya, kayaknya agak sedikit sulit gitu, karena gimana kita mau komparasi, kita aja mengkomparasi kurikulum yang sebelumnya dan sekarang aja masih kayak babaliut juga kan, kayak nggak apple to apple, belum pada tahap yang apple to apple untuk membandingkan pendidikan kita dengan pendidikan. Tapi masih relevan nggak? Relevan atau atau butuh ada sesuatu yang dibenahi? Sebenarnya yang dibenahi itu bukan kurikulumnya Kak. Oh, apa tuh? Sebenarnya kurikulum yang tadi sejarah itu penting, tapi seharusnya kita tuh harus pakem terhadap apa sih kurikulum yang mau dipakai. Jadi seenggaknya kalau misalkan ada kekurangan, itu jelas kita mengarah ke kurikulum yang mana, bukan ganti kurikulum lagi gitu. Itu kan juga aneh gitu, kenapa setiap ganti menteri ganti kurikulum gitu. Yang mau dikomentarin kan juga, misalkan aku nggak suka sama misalkan cara kurikulum, misalkan Kortilas gitu. Ya kita bisa menargetkan apa yang kurang dari Kortilas, bukan kita membangun yang baru, terus melupakan yang kekurangan-kekurangan kurikulum yang lalu. Terus ketika membuat kurikulum yang baru, itu kan apa aspek, saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman juga di luar tahu kajian risetnya seperti apa sehingga kurikulum itu tepat untuk diimplementasikan di pendidikan di Indonesia. Karena menurut diriku ya, yang sekarang udah kuliah gitu, ternyata masih menemukan banyak matkul-matkul bodoh yang diimplementasikan dan titipan-titipan dari entah kampus apa dari pemerintah yang nggak relevan gitu. Nggak mau nyebut apa matkulnya. Oke. Saya minus. Gimana kalau Kak Nicola sendiri melihat sistem pendidikan sekarang masih relevankah atau justru ketinggalan zaman? Kalau dibilang ketinggalan zaman mungkin iya. Salah kaprah juga iya. Ada 2 tulisan saya. Pertama di Harian Kompas, itu judulnya Beban Berat Birokrasi dan Ketergantungan pada Sektor Publik. Yang kedua di Detik, judulnya Krisis Pengangguran Terdidik dan Fenomena PHK. Saya ambil contoh ya. Ada juga tulisan saya juga di Kompas, judulnya Apakah LPDP tepat sasaran dan tepat guna? Misal nih, saya kasih contoh ya. Misalkan dia seorang yang mau lanjut S2 pendidikan sejarah di luar negeri pakai LPDP. Selama 2 tahun lebih mungkin dibiayai oleh negara yang mungkin sampai miliaran. Tapi setelah balik ke Indonesia, prospeknya apa? Ada nggak gitu? Kalau ujung-ujungnya adalah bergantung pada sektor publik, balik lagi anggaran yang jadi masalah. Artinya kan orang-orang mikirnya sekarang bahwa pendidikan dan pekerjaan itu akhirnya afiliasi ujungnya adalah sektor publik, jadi PNS. Karena nggak melihat lagi, nggak ada lapangan kerja yang akhirnya terbuka gitu, yang adaptif dengan output dari lulusan. Kan gitu ya. Dan balik lagi, pasti kan berusaha kerja di era digital ini pasti semakin kompetitif. Dia pasti cari orang yang benar-benar punya skill dan punya kemampuan. Tambah lagi ada digitalisasi ini kan pasti bakal lebih selektif milih-milih orang gitu kan. Ujung-ujungnya semuanya akan melihat bahwa kalau kita di jabatan fungsional ASN kan apa aja bisa gitu kan. Jabatan fungsional ini akhirnya di 2024 4,4 juta mendaftar CASN. Bayangin. Entah saya lupa ya berapa 4,4 atau berapa angkanya ya statistiknya. Tapi angka itu lebih besar daripada 4 tahun terakhir. Akhirnya orang hanya memandang bahwa pekerjaan yang aman secara finansial adalah sektor publik. Dan ujung-ujungnya adalah yang berat adalah APBN dan APBD. Ujung-ujungnya lagi apalah? Pelayanan publik terganggu. Karena apa? Karena anggaran difokuskan pada belanja pegawai. Itu persoalannya. Tapi itu menarik Kak. Kenapa pada akhirnya masyarakat menargetkan untuk kerja di sana? Iya betul. Itu stigma yang sebenarnya udah lama berkembang ya di negara kita, khususnya di mungkin di generasi tertentu ya. Generasi termasuk juga orang tua aku tuh sangat banget mendorong anaknya nih, ayo daftar ini CPNS gitu-gitu. Jadi kayak apa sih sebenarnya yang memang dalam tanda kutip dijanjikan atau mungkin masyarakat merasa dijanjikan gitu kan oleh sektor publik itu sendiri, yang pada akhirnya merasa bahwa sektor publik tersebut itu jadi pilihan yang paling ini ya nyaman. Iya betul. Paling nyaman gitu ya. Paling aman dan nyaman. Tapi kayaknya itu nggak cuma stuck di beberapa generasi sih.
Kayaknya ketika mereka sudah mencapai umur tertentu, kayaknya dia akan beralih ke sektor publik juga sih. Mungkin udah mulai pragmatis kalau Iya, makanya pragmatis. Oke, ini kita udah banyak banget ya ngobrolin tentang perkembangan pendidikan dan isu-isu global sosial secara lingkup nasional. Mungkin terakhiran nih mau tanya ke Kak, mungkin dari Kak Ade dulu ya. Gimana nih Kak Ade melihat dari realita yang sekarang ini kira-kira sebetulnya Indonesia ini lagi mau ada usaha dibawa kemana sih, dan seharusnya Kak Ade sendiri mungkin ada punya bayangan tersendiri yang kalau ada kata Indonesia emas disebut itu kira-kira apa sih yang idealnya tuh negara kita tuh akan seperti apa gitu ketika era itu sudah tiba gitu. susah ya pertanyaannya ya. Sebenarnya saya penganut pesimisme. Jadi kayak mau ngomongin Indonesia emas kayaknya gimana gitu ya. Soalnya saya percaya Indonesia cemas. Kalau ngomongin ideal ya, karena ngomongin ideal juga kadang nggak menyelesaikan permasalahan, terlalu normatif gitu. Terlalu sulit Kak untuk dijawab. Pertama, kalau mau ngomongin pendidikannya, pertama dari tenaga pengajar dibenahi, itu udah terlalu rumit juga untuk itu runtutannya masih banyak lagi ya. Itu satu. Terus yang kedua adalah tentang literasi anak-anak. Gimana mereka mau paham tentang literasi politik gitu, kalau misalkan mereka literasi umumnya aja masih kurang. Nah, nggak bisa menyalahkan juga kan mereka, atau tidak Minat bisa baca juga sih. minat baca juga. Apakah ketika disuplai buku, dikasih perpustakaan dan sebagainya mereka akan tertarik kan? Enggak, itu kan budaya kultural. Kalau udah ngomongin kultural itu udah makin kompleks nih, karena nggak bisa ada regulasi yang mengatur hal itu gitu kan. Jadi kalau ngomongin ideal di pendidikan Indonesia harus seperti apa, kayak saya memilih untuk tidak menjawab karena saya tahu jawaban saya akan hanya ngawang-ngawang dan itu tidak akan memberikan implikasi. Mungkin dari Kaniko mungkin ada yang gitu. Waduh. Kalau saya gini, ini saya karena kita masih orang-orang muda ya kan. Iya. Saya pernah baca di X juga. Apa tuh? Ini sebuah ilustrasi. Jangan cari pasangan yang masih berhenti pada masa lalunya. Wah. Artinya, untuk menuju Indonesia emas, tinggalkan dulu kemiskinan strukturalnya. Tinggalkan dulu kebiasaan korupsinya, feodalismenya. Yang korupsinya udah sampai miliaran, triliunan segala macam. Tinggalin dulu dong masa lalu ini sebelum capai Indonesia emas. Ya kalau nggak tercapai atau nggak dilaksanakan, maka inilah hubungan yang toksik. Ini tuh deh saya. Oke, last deh berarti ya. Kira-kira Jadi gimana nih? Itu gimana? Kalau boleh teriak, gitu. Jadi gimana nih? Tetap optimis gak bakalan terwujud? Gimana Kaniko? Aku udah statementku pesimis. Sebagai orang yang nasionalis, optimis harus ada. Siap. Oke lah. Oke, terakhir banget untuk menutup mungkin dari Kak Nikola sama Kak Ade, aku mau minta buat kasih closing statement. Boleh mencakup apa aja perspektif tentang isu yang lagi marak sehari ini terjadi gitu, atau juga harapan ke depannya untuk Indonesia dan lain sebagainya. Dari Kak Nikolas dulu boleh? Saya mau mengutip pernyataan dari Rocky Gerung. Dia bilang gini, kebijakan tanpa teknokrasi yang tidak dijelaskan secara gamblang maka akan sia-sia. Maka teknokratik harus dijelaskan secara apa adanya. Kebijakan harus disampaikan, jangan formalitas, jangan pura-pura semuanya. Kalau orang-orang sekitar Pak Presiden semuanya pura-pura, Pak Presiden nggak bisa buat kebijakan yang seharusnya tepat sasaran. Jadi untuk mencapai cita-cita atau bahkan Indonesia emas, perlu kejujuran, perlu bahwa melihat persoalan ini sudah nyata. Kita nggak perlu pura-pura lagi. Selesaikan sekarang. Itu aja kalau dari saya. Dari Kak Ade? Kejujuran ya. Kejujuran. Sebelum jujur harus jelas tuh. Itu banyak yang nggak jelas ya. Kebijakan tuh kadang aneh banget ya. Oh, kalau dari saya, kalau mungkin yang paling Pantun. enggak. Yang paling apa ya, implementasinya dapat diterapkan adalah, saya percaya bahwa pendidikan itu dimulai dari rumah. Mau itu dia pendidikan struktural, kultural, itu start dari rumah. Betul. Gitu. Orang tua gimana mereka memprioritaskan pendidikan terhadap anak mereka. Itu entah mereka dari background sosial seperti apa ya itu harus ditanamkan. Nah itu dari rumah. Jadi kalau misalkan mau membangun rumah tangga gitu ya, atau mau punya anak gitu ya, jadi make sure pendidikan anak itu safe dulu.
sebelum hal-hal yang lain. Sepakat. Oke. Karena itu akan berimplikasi ke yang Betul. lain. Berimplikasi panjang malah ya. Panjang, Sepakat, sangat. sepakat. Ini kalau ngomongin pendidikan anak, gimana kalau ternyata orang tuanya udah berupaya tapi sistem pendidikannya masih gini-gini aja? Nah, oke. Nanti jadi bahasan lagi. Capek deh. Oke, thank you so much Kak Nicholas Oke dan Kak Ade untuk waktunya. Yes, Nanti yes. mungkin semoga ada kesempatan lain supaya bisa lanjut diskusi gitu kan. Di terakhir nih, mungkin kalau nanti ada teman-teman penonton yang mau approach Kak Ade atau Kak Nicholas, boleh di share Instagram atau sesuatu gitu. Wah, kan Wah, Niko boleh kayaknya sibuk banget deh. Info Boleh. Instagram. Iya. Saya Instagramnya @IamNicholasMartua. Itu Oke, aja. siap Kak Niko. Aku email, IG, Twitter itu @koesumadewi. Oke deh. Oke, nanti ditulis sama editor. Semuanya sama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Nicholas dan Kak Ade Makasih. untuk waktunya. Sampai jumpa lagi di episode lainnya. Terima kasih.